Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Dek. Kak, Kak. Jadi bagaimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, kalau begitu kakak senang mendengarnya. Kalau boleh tahu, kenapa Kakak panggil saksi? Jadi begini deh, berdasarkan hasil pengamatan dan laporan guru-guru yang mengajar di kelas kamu, katanya nilai kamu akhir-akhir ini menurun. Jadi kakak mau bertanya, ada apa ya sehingga nilai kamu bisa menurun drastis? Ya, berapa? Jadi begini deh, dalam bimbingan konseling itu, dalam BK itu yang kakak lakukan ini sekarang itu sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti kamu ceritakan kepada kakak itu akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi apapun yang kamu ceritakan di ruang ini itu tidak akan boleh tersebar di luar. Jadi ceritakan saja apa yang mengganggu pikiran dan perasaanmu. Saya masih ragu, Kak. Tidak apa-apa deh, ceritakan saja apa yang mengganggu pikiranmu. Anggap saja kakak ini adalah teman baikmu untuk bercerita. Jadi sampaikan saja apa yang mengganggumu supaya nantinya kakak bisa bantu dan kamu merasa lega untuk intinya. Kak serius. Ya serius deh. Mungkin sebelum kita memulai proses konseling, kita lakukan kontrak waktunya dulu. Kalau dari kakak itu mungkin 3 kali pertemuan dengan durasi waktu 30 menit. Apakah kamu bisa? Iya, Kak, saya setuju. Oke, sebelum itu juga kita atur dulu posisi duduknya supaya kamu nantinya bisa nyaman untuk bercerita. Apakah kamu mau tetap di situ atau mau bertukaran posisi dengan kakak? Di sini saja. Oke, jadi bagaimana? Apakah kamu bisa menceritakan lebih lanjut tentang permasalahan ini tentang nilai kamu yang menurun drastis? Begini, Kak, jadi akhir ini saya stres, Kak, karena nilai saya turun drastis, Kak. Sebenarnya saya juga dengan ini tidak yakin sama kemampuan belajar, Kak, karena saya khawatir nilai saya tidak mencapai target harapan orang tua, Kak. Jadi saya juga sudah belajar sebisa mungkin, Kak. Semakin saya bekerja lebih keras, semakin saya sulit untuk berkonsentrasi, Kak. Oke, terima kasih sudah mau jujur sama kakak. Jadi kamu ini merasa stres dan tertekan ya karena kamu takut nilai yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan harapan orang tua kamu. Iya, Kak. Oke, apakah masih ada lain selain itu yang bisa membuat kamu ini stres dan tertekan? Sebenarnya ada, Kak. Jadi selain orang tua saya juga sangat menentuk, saya juga harus seperti nilainya kakak saya, Kak. Tapi sejujurnya saya tuh lebih suka melukis daripada belajar. Saya merasa tertekan, Kak. Saya ingin sekali mengejar cita-cita saya dalam melukis, Kak. Tapi saya juga harus penuhi ekspektasi orang tua, Kak, supaya bisa jadi kayak kakak saya. Jadi kamu ini merasa tertekan ya karena orang tua kamu berharap kamu ini seperti kakak kamu. Tapi sebenarnya kamu ini lebih menyukai melukis ya? Iya, Kak. Sebelum lebih lanjut, kakak mau bertanya terkait perasaanmu kali ini. Apakah kamu sudah lega atau bagaimana? Untuk saat ini saya sudah lega, Kak, untuk cerita sekarang. Oke, jadi bagaimana jika kamu merasa seperti ini? Apakah kamu sudah menyampaikan terkait minatmu kepada orang tua kamu? Sebelumnya saya sudah coba, Kak, bicara sama mereka, tapi mereka tuh tidak peduli, Kak. Mereka terus mengarahkan saya untuk bisa pintar di bidang akademis seperti Pak. Oke, terima kasih dia sudah mau cerita sama kakak. Namun memang kadang mungkin diperlukan cara yang lebih strategi yang berbeda. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk nantinya mencari solusi bersama-sama atas permasalahanmu ini. Sebelum itu, kita tetapkan tujuan atau pencapaian atas proses konseling hari ini. Apakah kamu memiliki tujuan sendiri atas pencapaian proses konseling hari ini?
Saya ingin temukan cara yang bisa atasi tekanan ini Kak, supaya saya tidak dibanding-bandingkan lagi sama kakak saya, dan saya juga ingin menyampaikan minat saya tentang melukis Kak kepada orang tua saya. Oke, kalau begitu sekarang kita fokus mencari langkah-langkah yang bisa kita lakukan atas permasalahan ini. Nah, menurut kamu sendiri, apa hal yang pertama kali yang kamu lakukan supaya kamu bisa mengubah pandangan orang tua kamu? Mungkin saya bisa kasih lihat hasil karya. Oke, menurut kamu selain itu apa ada hal lain lagi? Saya Pak, mungkin saya bisa bicara lebih terbuka lagi sama orang tua Kak. Oke, bagus. Menurut kakak itu juga sudah langkah yang baik. Bagaimana kamu ini bisa lebih terbuka lagi berbicara terhadap orang tua kamu tentang minat kamu ini. Selain itu, kamu juga harus memberikan pemahaman yang lebih lanjut tentang terkait prospek kerja yang tinggi tentang melukis ini kepada orang tua kamu. Dan bagaimana kamu juga ini bisa nanti memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepada orang tamu bahwa sebenarnya seseorang itu tidak bisa disamakan di dalam bidang-bidang yang sama begitu. Jadi kamu bisa memberikan pemahaman kepada orang tamu bahwa kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Iya Kak. Oke, kira-kira masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Sepertinya sudah. Oke, karena waktunya juga sudah mau hampir habis, kakak mau bertanya lagi terkait perasaanmu setelah berbicara dengan kakak. Menurut saya ini saya sudah merasa lega Kak setelah ikut konseling ini. Karena selama ini saya tidak tahu Kak untuk saya harus bercerita dan percaya kepada siapa untuk cerita Kak. Setidaknya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan saya. Kalau begitu, sekarang kita evaluasi lagi terkait solusi yang kamu tawarkan tadi. Bagaimana kamu bisa berbicara lebih terbuka lagi kepada orang kamu terkait minat kamu. Bagaimana caranya kamu bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada orang tua kamu terkait kalau seseorang itu tidak bisa disama-samakan. Apakah kamu nantinya bisa menerapkannya? Ya Kak, menurut saya itu cara yang tepat Kak, karena selama ini saya tidak pernah bicara lebih lanjut sama orang tua saya. Mungkin sekarang saya harus bisa lebih terbuka lagi Kak, untuk bisa bicara dan memberi pemahaman kepada orang tua saya terkait minat saya. Kakak senang sekarang kamu sudah bisa mengerti dan memahami terkait permasalahan tadi. Dan kamu juga harus ingat ya Dek, bahwa semua itu juga harus butuh proses. Jadi kamu juga harus bisa bertahap supaya nantinya orang tua kamu juga bisa nanti mengerti. Iya Kak, pasti. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Kakak harap dari pertemuan ini nanti ada perkembangan dari kamu, dan jangan lupa untuk datang kembali ya di ruang konsultasi ya. Semangat ya Dek. Ya Kak, terima kasih Kak. Kalau begitu saya pamit dulu Kak. Ya, hati-hati ya Dek. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi terkait proses konseling yang telah dilakukan tadi, di mana konselor sudah memberikan attending yang baik, di mana konselor ini menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseling, memberikan rasa hormat, menyampaikan kata-kata penerimaan atau pembuka ketika konseling datang, dan mengkomunikasikan peran serta tujuan konseling kepada konseling. Kemudian konselor juga sudah mengatur posisi dan jarak duduknya. Namun pada saat melakukan komunikasi sentuhan, mungkin karena jarak duduk yang lumayan jauh dan terhalang oleh meja, jadi konselor mungkin tidak memberikan sentuhan kepada konselingnya. Terus konselor juga sudah melakukan kontak mata yang baik dan melakukan gerakan tangan sebagai pemahaman terhadap apa yang dibicarakan oleh konseling.
Terkait keterampilan mengamati, konselor juga sudah menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh dan ekspresi wajah konseling, di mana konselor juga sudah mendengarkan dan memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseling tentang masalah atau peristiwa yang dihadapi, dan konselor juga sudah memperhatikan konseling saat mengemukakan hal tersebut. Terkait responding, menurut saya konselor sudah merespon dengan baik, yang dimana dia merespon isi terkait pernyataan konseling berdasarkan bukan kepentingannya, berdasarkan sebab akibat, dan mengeksplorasi pembicaraan. Terus menurut saya konselor juga sudah merespon perasaan, baik yang diungkapkan ataupun mempertanyakan hal yang sebenarnya belum diungkapkan secara lebih terbuka oleh konseling. Konselor juga sudah memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan oleh konseling, terhadap argumentasi logis maupun tidak logis, dan terkait personalisasi. Menurut saya konselor ini sudah membantu konselingnya untuk mempersonalisasikan masalah serta kekurangan-kekurangan yang dialami oleh konseling. Oke, terkait bagian menginisiasi kegiatan konseling, menurut saya sudah baik, di mana konselor ini sudah membantu konseling untuk merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang dialami. Kemudian konselor juga sudah memberikan penguatan terhadap konseling terkait rencana kegiatannya. Terus terkait terminasi atau mengakhiri konseling, menurut saya baik, karena konselor di sini sudah menyampaikan bahwa waktu konselingnya telah habis, terus meminta beberapa konfirmasi dari konseling terkait kesimpulan dan perasaan yang dialami setelah mengikuti proses konseling. Oke, terkait kegiatan terminasi atau mengakhiri konseling di sini, menurut saya sudah baik karena konselor sudah menyampaikan terkait waktu konselingnya telah habis dan meminta konfirmasi dari konselingnya terkait kesimpulan dan perasaan yang dialami. Dan menurut saya juga konselor di sini sudah mendiskusikan terkait rencana tindak lanjut yang diperlukan dari langkah-langkah yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja dari hasil observasi saya. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas observasinya. Mungkin itu saja. Sama-sama.